Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke, selamat pagi semuanya para pioner di Indonesia. Semoga sehat selalu dan terus menjalankan aktivitas, dan semoga puasanya lancar sampai menjalankan hari Lebaran. Pokok bahasan saya kali ini membahas news yang berkembang, yang fenomenal, yang lagi panas, dan saya akan review serta mereaksi reaction news ini, dan ini akan kita kupas, kita bahas, dan kita akan lebih diperjelas faktor-faktornya. Pasca ditolaknya P-Network oleh bursa Binance dan Bybit, di samping secara teknis katanya P-Network itu tidak memenuhi syarat karena tidak dijarang BSC. Itu bisa kita maklumi sebagai prosedur bursa dalam melistikan suatu koin, karena memenuhi standarisasi yang dikriteriakan oleh platform Binance dan Bybit. Tetapi di sini ada kejanggalan-kejanggalan, bahwasannya seperti konten-konten saya sebelumnya yang memuat mengenai bos Bybit menyebar put tentang penipuan P-Network dan menyerang secara individu kepada komunitas P-Network. Seharusnya untuk standar atau sekelas bos Bybit, bos platform bursa terkenal, tidak menyebarkan put yang sedemikian di medsos. Tentunya itu sudah diklarifikasi oleh pihak P-Network bahwasannya bos Bybit itu gagal paham. Dan begitu juga Binance. Binance, walaupun bos Binance tidak menyebarkan put tentang P-Network di medsos, tetapi janji-janji dan prosedur yang diarahkannya melalui voting suara ternyata tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka terus mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, kriteria-kriteria yang harus dipatuhi, sementara sebelumnya tidak dipaparkan secara gamblang maupun transparan. Artinya, di balik ini ada dalang yang berperan, yang dengan tujuan untuk mencari keuntungan besar dari P-Network. Tentunya dalang-dalang ini bukan orang sembarangan, orang profesional, kaya raya, sekelas whale atau paus di dalam dunia kripto. Bisa saja dalang-dalang ini berfungsi untuk main mata dengan pihak platform besar seperti Binance dan Bybit untuk menjegal, memboikot agar P-Network ini jangan dulu listing di Binance maupun Bybit, karena mereka ingin membeli atau memborong koin ini di harga murah, karena mereka tahu ini P-Coin mempunyai masa depan yang besar dari terobosan komunitas yang besar yang belum pernah ada di dalam sejarah dunia kripto. Dan hanya P-Network yang betul-betul komunitas yang besar dan juga viral di seluruh negara. Apalagi setelah pasca mainnet KYC itu, P-Network ini betul-betul diyakini oleh para komunitas dan juga para investor merupakan P-Coin, yaitu uang digital yang real, bisa digunakan di seluruh aspek pembayaran. Belum ada cryptocurrency yang bisa dijadikan alat pembayaran digital, seluruh produk hanya pelopor P-Network. Nah, ini mereka menganalisa pakar-pakar kripto ini mengenai P-Network atau P-Coin untuk kedepannya. Mereka sudah paham bahwa ini akan bombastis P-Network ini, dengan pergerakan komunitas yang secara organik diciptakan dan dibesarkan oleh komunitas yang solid yang tersebar di seluruh negara. Dan ini membuat paus dan pihak-pihak yang berkepentingan berperan aktif untuk memboikot exchange besar seperti Binance dan juga Bybit dengan mereka menyebar put. Sebagai realitas, memang benar
ada standarisasi yang harus kita patuhi untuk kriteria listing di suatu platform yang dianggap besar, Binance dan Bybit ini. Tetapi tentu yang saya katakan tadi, di balik standarisasi itu ada pihak-pihak berkepentingan yang ingin mengambil momentum. Sekarang dia menjadi put, tetapi next time dia akan menjadi pro terhadap P-Network. Artinya mereka akan FOMO kepada komunitas P-Network bahwa dia seolah-olah pahlawan kesiangan. Oke teman-teman, ini kita mulai lanjut kupas ya. Kurangnya transparansi P-Core Team menjadi faktor utama mengapa bursa besar seperti Binance dan Bybit masih enggan listing P-Network. Ada beberapa masalah utama yang hingga kini belum dapat dijelaskan pada publik. Mekanisme penguncian token yang tidak jelas, kebijakan pembakaran token yang tidak transparan, ketidakpastian pasokan yang beredar di pasar. Ini menurut versi dia, makanya diliput oleh news. Ya, oke, kalau penguncian token tidak jelas, oke, memang kita bisa memaklumi itu ya, kebijakan pembakaran token yang tidak transparan. Nah, itu secara teknis ya, ketidakpastian pasokan yang beredar di pasar. Oke, semua itu kita terima bahwa itu secara teknis dan secara teoritisnya ya, tidak membantah itu. Tanpa transparansi yang memadai, bursa kesulitan menilai risiko yang mungkin timbul. Jelas Dr. Alcoin, seorang analis kripto ternama. Nah, ini menurut pendapat dokter analis ternama. Itu sebagai teknis yang harus diperbaiki di dalam tubuh komunitas P-Network. Artinya core team harus membenahi semua ini ya, agar kepercayaan komunitas dan juga investor semakin yakin dan percaya kepada masa depan P-Network ya. Masalah tokenomics yang belum terpecahkan. Misteri mekanisme locking token, sistem penguncian token P-Network menjadi salah satu titik kritis yang dipermasalahkan. Durasi locking, jadi selamanya mengunci itu, durasi lamanya mengunci token, tidak ada kejelasan jangka waktu. Hal ini memunculkan ketidakpastian pasar. Jumlah token terkunci, data tidak dipublikasikan, ada risiko inflasi tersembunyi. Syarat unlocking, kriteria tidak transparan, berpotensi terjadi manipulasi. Nah, jadi ini teman-teman ya, ketika ini ya memang penting, ya harus adanya transparan, ya supaya tidak ada tuduhan-tuduhan komunitas maupun investor pihak core team itu akan bisa memanipulasi. Nah, jumlah token yang terkunci itu ya harus dipublikasikan secara transparan, agar tidak ada risiko inflasi yang tersembunyi. Dan juga durasi locking, lamanya untuk penguncian itu tidak ada kejelasan jangka waktunya. Jadi harus pihak core team harus memberikan jangka waktunya kapan unlock itu ya. Memunculkan ketidakpastian pasar. Itu benar semua, harus diperbaiki di tubuh P-Network. Kebijakan pembakaran token yang dipertanyakan, P-Core Team baru-baru ini melakukan pembakaran 10 juta token, 10 juta koin, namun tanpa penjelasan memadai tentang alasan pembakaran, kriteria token yang dibakar, dampak jangka panjang terhadap pasokan. Nah, ini intinya teman-teman, balik ke masalah transparan, baik dari tokenomics ya, pembakaran, unlock ya, itu yang harus dibenahi di tubuh P-Network para core team ya, untuk transparan kepada komunitas, semua proyek-proyeknya, penggunaan dananya ya. Dengan transparan itu akan menarik minat investor dan kepercayaan investor. Dilema listing P-Network ya, biaya PS reputasi. Teori biaya listing yang mahal. Sebagian komunitas meyakini penundaan terjadi karena P-Core Team tidak mau membayar biaya listing yang bisa mencapai 500.000. Min 500.000, min 2 juta. Lebih memilih menunggu listing organik dari bursa, berharap pada tekanan komunitas untuk listing gratis. Nah, itu menurut versi, artinya katanya core team ini tidak mau bayar. Kalau menurut saya tidak, bukan tidak mau bayar ya. Nicholas Kokalis itu banyak uang dapat dari iklan. Kalau dia mau bayar Binance sekian ya, saya rasa hal tidak begitu sulit untuk pembayaran. Ini memang sengaja ada pihak-pihak oknum-oknum yang mengintervensi, yang mengambil keuntungan
ya dengan dia memboikot atau menjegal P-Network itu dalam waktu singkat langsung listing ke Binance. Itu saja, teman-teman. Itu menurut hemat saya ya. Ini secara politik ya. Pernyataan khusus bursa kripto. Binance dan Bybit memiliki standar ketat untuk listing. 1. Volume perdagangan minimum. Nah, di mana minimumnya? Volume perdagangan. Volume perdagangan dia itu tinggi, ya. Tidak ada di bawah 1 triliun per hari. Kalau dirupiahkan ya. Jadi itu tidak masuk sebagai mengatakan volume perdagangan yang minimum. Kedua, likuiditas yang memadai, yang maksudnya harusnya ya. Apakah likuiditas tidak memadai? Saya rasa itu sudah masuk memadai. Transparansi tim pengembang. Nah, ini bisa diperbaiki dalam tubuh komunitas. Transparansi ya harus transparan. Memang kurang transparan dalam pemaparan roadmap dan proyeknya, itu harus diperbaiki oleh P-Network. Mudah-mudahan akan diperbaiki oleh pihak core team itu. Dokumentasi tokenomics lengkap. Nah, artinya tokenomics itu harus lengkap dokumentasinya, ya, aspeknya dan juga roadmap-nya ya. Tuh. Nah, jadi teman-teman itulah ya yang kita reaction bahwasannya itu pasti ada dalang ya dari pihak tertentu yang mengambil keuntungan. Nah, ini teman-teman polarisasi di kalangan komunitas. Nah, ini sedikit lagi ya. Kelompok pro core team percaya strategi jangka panjang, menganggap put tentang transparansi berlebihan. Nah, jadi ada dua kelompok, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Yang kontra tentunya mereka kritis ya, mengkritik. Yang pro artinya yang betul-betul pro kepada core team, yaitu pioner. Kelompok pro core team, yang pro core team percaya strategi jangka panjang. Ya, jadi mereka tuh percaya kepada core team bahwa P-Network jangka panjang, menganggap put tentang transparansi berlebihan, menganggap orang yang selalu nge-put itu ya merupakan suatu hal yang transparan yang berlebihan. Nah, ini yang saya bilang mereka ada kepentingan. Yang kedua, kelompok kritis. Menurut audit independen, ingin timeline listing yang jelas, mempertanyakan keputusan finansial tim. Nah, itu teman-teman ya. Itulah teman-teman yang kita reaksi pada news ini, tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah motivasi kita dan keyakinan kita sebagai pioner yang sejati P-Network, dan semoga akan membuahkan hasil yaitu menjadi miliarder 2025. Di sini dulu edukasinya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.